Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai belajar menikmati hidup. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat keras. Ayat ini membongkar rahasia hidup yang sebenarnya, yaitu hidup penuh kenikmatan atau hidup yang dapat kita nikmati. Itulah kualitas hidup yang sebenarnya. Jika kita sekarang dalam kondisi miskin atau hidup selalu kekurangan harta benda, tentu selalu menghayalkan menjadi orang yang kaya, banyak uang, banyak harta, rumah mewah, banyak tanah, ladang, sawah, ternak, dan sebagainya. Yang jelas dalam bayangan kita, semua itu adalah jaminan kebahagiaan hidup. Dan itu hanyalah khayalan belaka. Kita sering lupa hidup yang nyata pastilah tidak seperti itu. Kualitas adalah keniscayaan hidup yang tidak terelakkan, di mana kekurangan dan kelebihan, kesempitan dan kelonggaran selalu bersamaan, bagaikan satu koin uang yang berkebalikan namun selalu bersama atau tidak terpisahkan, di mana satu bagian di atas, yang satu bagian lain pasti di bawah. Selama kita hanya mau menerima salah satu bagiannya saja, maka mustahil kita mampu menikmati hidup ini. Sebab kenyataan seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Dan justru keinginan-keinginan itulah sumber ketidaknyamanan atau ketidaknikmatan hidup ini. Dengan demikian, menerima kenyataan hidup ini dengan apa adanya adalah modal utama untuk dapat menikmati hidup, dengan syarat sadar sepenuhnya bahwa kita selalu berpikir positif, yang artinya semua yang terjadi itulah yang terbaik bagi kita. Hidup adalah proses belajar. Kesadaran ini harus selalu terjaga, dan untuk menjaganya diperlukan doa dan afirmasi yang teratur, istiqomah, serta penuh kesadaran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Inilah wirid atau dzikir yang harus selalu kita tanamkan secara istiqomah. Sedangkan afirmasinya, pernyataannya atau pengakuannya yang harus kita ucapkan setiap hari dan diikuti dengan kesadaran dan kepahaman akan makna suci adalah bahwa Allah suci dari kesalahan, suci dari kekhilafan, suci dari kekeliruan, suci dari kelemahan dan kekurangan. Karena adalah mustahil Tuhan sebagai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna memiliki sifat-sifat kekurangan seperti itu. Oleh karena itu, yang kita tanamkan dalam keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi dengan kita, Tuhan tetaplah Maha Suci. Ketidaksucian adalah milik selain Tuhan. Dengan mentalitas dan keyakinan seperti ini, pikiran kita akan selalu positif atau husnudzon pada setiap saat, bagaimanapun dan apapun yang terjadi. Inilah salah satu khasiat atau manfaat doa subhanallah dan afirmasi. Apapun yang aku alami, apapun yang terjadi, Engkau tetap Maha Suci. Dan selama pikiran positif ini selalu terjaga, maka tinggal selangkah lagi kita masuk ke ranah hidup adalah puji Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala
puji dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Segala sesuatu, semuanya habis untuk memuji Tuhan. Sebab hidup adalah Tuhan itu sendiri. Semua yang kita alami karena kita hidup. Dan Tuhanlah pelaku atau pelaksana hidup itu. Selama kita sadar akan hal ini, adakah keluhan, protes dalam hidup kita ini? Kesadaran hidup adalah Tuhan, mengharuskan kita menuju fana diri. Kesadaran bahwa hanya Tuhan yang hidup, hanya Tuhan yang ada. Artinya meniadakan diri sendiri sebagai makhluk. Inilah inti ilmu tauhid yang dikatakan sumbernya ilmu atau puncaknya ilmu. Hilangnya keakuan palsu, keinginan untuk bersikap egois, yaitu merasa benar sendiri, merasa paling pandai, merasa paling penting, dan selalu haus pujian serta haus kehormatan. Seiring dengan hilangnya semua itu, itulah hidup yang baru bisa kita nikmati dengan apa adanya. Apapun yang ada adalah nikmat, dan janganlah kita pernah lupa, semua itu tidak datang dengan tiba-tiba. Semua harus ditempuh dengan sabar, sadar dan telaten, serta kerja keras dan kerja cerdas. Apapun halangannya, apapun cobaannya, belajar menikmati hidup. Mungkin itulah program yang harus kita canangkan untuk memulai proses hidup yang sebenar-benarnya hidup. Belajar mengenal hidup berarti belajar mengenal Tuhan. Sedangkan rahasia mengenal Tuhan adalah mengenal diri sendiri. Sebagaimana bila kita berdiri di depan cermin, yang di dalam cermin hanyalah bayangan dari yang berdiri di depan cermin. Hanya dengan memandang cermin yang jernih, bersih, itulah kita akhirnya menyaksikan diri yang sejati. Hanya dengan modal hati yang jernih, yang bersih, dari noda-noda pamrih duniawi, itulah kita mampu menyaksikan yang maha diri, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena adanya kecerdasan rohani yang dianugerahkan Tuhan pada manusia inilah dapat merasakan atau menggunakan rasa-rasa kemanunggalannya dengan Tuhan. Diciptakannya rasa adalah untuk merasakan adanya Tuhan, dan hati itulah alatnya. Karena hakikat hati adalah roh yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia, manusia dapat merasakan baik itu senang, susah, bahagia, menderita, merana, rindu, berharap, dan seterusnya. Anugerah seperti inilah yang hanya diberikan kepada manusia sebagai mahakarya Tuhan yang tidak terhingga. Oleh karena itu, adakah kesadaran kita untuk selalu belajar menikmati hidup, yaitu hidup yang selalu dapat kita nikmati, hidup yang selalu dapat kita syukuri dengan rasa tentunya. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.